Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aldi Deskinwari di acara Ngorek Ngobrol Bareng Rekan. Melanjutkan pembahasan atau cerita kemarin yang tentang kisah Nabi Adam, masih bersama Ustadz Asep di sini. Kemarin tuh kita Ustadz baru nyampe ke apa namanya tuh? Pertemuan antara Siti Hawa dan Nabi Adam setelah berpuluh ribu tahun ya. Berpuluh tahun dipisahkan karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja Ustadz lah ya. Setelah dipertemukan itu, terus ada kejadian apa lagi Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa, setelah itu ya kita tahu bukitnya ya atau jabalnya atau gunungnya ini disebutnya Jabal Rahmah. Gunung Rahmah yang ada di Arafah. Makanya biasanya kalau istilah Gunung Rahmah atau Jabal Rahmah ini banyak di antara kaum muslimin, khususnya kebanyakan di Indonesia, ini sering mengambil apa istilahnya tuh kemusyrikan di sana. Kenapa? Ya Nabi Adam saja di sini mendapatkan pasangan. Saya juga dapatkan di sini. Kenapa? Karena di sana ada tugu. Di Jabal Rahmah itu monumen, ada tugu, monumen. Nah, di sana biasanya ada yang menuliskan sesuatu yang, gitu kan. Yang Irham Love Icih gitu ya. Gitu. Kan? Iya. Atau misalkan mengambil apanya dari sana. Bahkan banyak kemusyrikan itu di kalangan kita khususnya Indonesia gitu, yang sering kayak gitu. Jadi makanya di Arab mah ada tulisan, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Tapi monumen itu dibuat oleh manusia atau emang udah dari sananya? Nah kalau untuk itu saya walau alam sih. Tapi jadi emang ada monumen ya. Cuman ada monumen di sana. Jadi emang ditulis-tulis temboknya. Ya di sana kadang ada yang nulis. Bahkan di sana itu ada tulisan Haji Haram. Haji Haram. Maksudnya Haji Haram tuh gak boleh apa istilahnya? Ya kita musyrik ke sana gitu. Kebanyakan ya khususnya orang Indonesia. Oh itu teh negur, haji haram haji gitu. Itu teh negur gitu. Ternyata haram menjadi haji gitu. Istilahnya negur. Gitu. Oh iya. Nah setelah itu mereka bertemu atau dipertemukan di Jabal Rahmah itu, maka ya yang namanya sudah suami istri kan di surga itu kan. Makanya kenapa kita tahu Nabi Adam sudah bersuami istri? Allah berfirman, ya kan, uskun anta wa zaujuka al jannah itu kan di surat Al-Baqarah. Kamu tinggal di surga dan istrimu. Nah, jadi udah bersuami istri di sana. Oh, jadi sebelum diturunkan ke bumi ya emang udah bersuami istri. Udah suami istri. Nah, ternyata Nabi Adam itu memiliki anak dari Hawa itu kurang lebih 20 anak dan 20 itu setiap lahirnya itu kembar. Berarti kali 2. Ya, 40. Jadi yang diceritakan 4 anak ini, kalau untuk cerita itu ya mungkin bisa jadi anak keduanya atau ketiganya. Gitu. Cuman jadi kayak Nabi dan Rasul kan banyak, cuman diceritakan 25 gitu ya. Berarti anak Nabi Adam tuh emang ada 40 anaknya. Itu laki-laki sama perempuan? Ya, berpasang-pasangan. Allah takdirkan berpasang-pasangan. Ya, kalau untuk masalah yang 4 itu bisa jadi itu kan kisah-kisah Israiliyat. Contoh misalkan seperti ada nama anaknya Nabi Adam itu untuk perempuan tuh Iklima, terus Labuda. Ya. Kalau Kabil Habil semua mufasir ya ada yang mengatakan ya itu nama anak dari 2 yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 27 ini adalah ya Kabil Habil. Dari 40 itu cuma disebutkan 2 sebenarnya. Ya, tapi kalau misalkan kita ngorek lagi tentang itu ya bisa jadi ada nama-namanya. Gitu. Ya, cuman yang diketahui ya karena keterbatasan buku atau apa. Gitu. Berarti memang yang disebutkan yang Ustadz ketahui baru sebatas hanya dari Habil. Kabil Habil kayak yang di Quran itu. Yang di Quran ya. Berarti Quran saja. Terus lanjut Ustadz. Nah setelah itu kemudian Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam supaya untuk memperbanyak keturunan. Salah satunya nikah silang. Nikah silang. Kan tadi itu pasang-pasangan kan. Kabil Habil ini emang saudara kembar. Kabil Habil. Nah, dipasangkan dengan yang contohlah Iklima Labuda lah gitu ya. Meskipun itu kisahnya Israiliyat. Iklima Labuda. Nah, Kabil Habil Iklima Labuda. Iklima itu saudara kakaknya dari Labuda. Nah, maka
cara pernikahan di zaman Nabi Adam itu disilangkan kakak dengan adik. Jadi Kabil dengan Labuda, Iklimah dengan Habil. Nah, kalau dalam kisahnya itu dijelaskan kan bahwa Kabil ini cemburu gitu kan kepada Habil. Ya, karena kebagian. Ada mengatakan seperti itu kan, cemburu karena Kabil itu mengambil atau Habil ini mengambil saudara dari perempuannya Kabil yang dimana itu cantik katanya gitu kan, tercantik. Jadi dimulai dari situlah setan menggoda, iblis menggoda, rasa iri, dengki, dendam terhadap saudaranya Habil. Kemudian ketika itu kalau di Quran dijelaskannya ketika dua orang itu memberikan kurban kepada Allah. Oh, jadi beda versi. Kalau untuk kisahnya ya mungkin pertama yang tadi. Yang tadi kisah pertamanya awalannya gitulah. Oh, jadi bukan katanya, berarti memang pasti seperti itu. Ya awalannya seperti itu kisahnya. Awalannya seperti itu, kemudian supaya menjadi adil, nah Allah berfirman kepada memberikan wahyu kepada Nabi Adam, ya udah kalau begitu begini. Nah, salah satunya syaratnya siapa yang kurbannya diterima Allah, berarti itulah yang ini gitulah istilahnya yang ya berserah diri kepada Allah itu seperti itu. Nah, akhirnya dijelaskan kan di surat Al-Maidah ayat 27 malah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad kita gitu kan. Utlu dijelaskannya watlu alaihim naba abnaini Adam bil haq. Ya Muhammad, kisahkan atau ceritakan tentang anak-anak Nabi Adam dengan benar. Maksudnya kisahnya tentang apa? Id qoroba kurbanan fataqobbal min ahadihima walam yutaqobbal min akhar. Ketika kurban yang salah seorang dari keduanya diterima dan yang lainnya ditolak. Jadi siapa aja tuh yang kurban berarti? Ya, antara Kabil dan Habil. Ya. Jadi anak-anak Nabi Adam ketika Adam memiliki anak Habil, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam supaya kepada anaknya sok berikan kurban untuk Allah. Kedua anak itu disuruh oleh Nabi Adam melalui perintah dari Allah untuk menyembelih, untuk berkurban. Ya, untuk berkurban. Jadi masing-masing berkurban gitu. Ya, berkurban. Nah, berkurban dan ternyata yang diambil oleh Allah, yang diterima oleh Allah kurbannya ya kurban saudara yang keduanya, yaitu Habil. Gitu kan, nah itu bentuk kurbannya apa Ustaz? Dijelaskan nggak? Kalau dalam kisah yang sering kita dengar ini yang Habil itu kurban dengan seekor unta. Kalau yang Kabil ini buah-buahan, yang mana buah-buahannya itu diambil karena tidak ada proses istilahnya Kabil itu, jadi ngambilnya itu langsung saya ambil. Ujung-ujungnya kurbannya jadi basi, itulah bahasa istilahnya buruk. Karena Habil mah ada proses dari kecil terus rawat semuanya. Nah, disitulah Allah melihat bahwa ternyata Habil ini kami Allah akan menerima kurbannya. Maka dari situlah kalau kita menginginkan mendapatkan kurban yang terbaik ya prosesnya yang harus baik juga. Oh gitu. Jadi sebenarnya kenapa nerima Habil karena prosesnya baik. Ya. Maka yang didapatkan pasti akan baik. Iya, betul seperti itu. Nah, setelah kejadian kurban, ada kejadian lagi nggak setelah efek dari Allah hanya menerima kurbannya Habil? Nah, untuk kejadian setelah kurban itu, maka yang menarik Kabil malah mengatakan ini aktulanak, saya akan membunuhmu, gitu kan? Kata Habil, bahasa kitanya mah bukan saya kok, Allah yang menerima, Allah yang ngambil gitu, istilahnya mah Allah yang menerima kurban saya, bukan saya yang menyuruh supaya Allah menerima gitu kan. Intinya ya dendam itu, rasa iri gitu. Rasa iri, rasa dengki terhadap saudaranya. Maka disitulah terjadi pembunuhan pertama. Oh, berarti korban kedua setan itu bisa dikatakan Qabil ya? Qabil. Setelah Siti Hawa dan Nabi Adam, itu Qabil ya? Iya, itu. Oh iya. Jadi disitulah ada terjadi pembunuhan pertama. Maka setelah dibunuh saudaranya, Habil lantas mengatakan masih di surat Al-Maidah ayat 31-nya. Qala ya wailata agwaitu an akuna misla hadal gurab. Fa'aruni sawata akhi. Fa'uriya sawata akhi. Di sana dia bingung gimana cara menguburkannya.
lantas Allah mengirim burung gagak. Oh, berarti udah dibunuh tuh. Ya kan, setelah selesai dibunuh, Iya. maka dia bingung gimana nih caranya supaya tidak ketahuan oleh bapak saya, itu kan orang tua saya. Akhirnya Allah kirimkan gagak yang dimana gagak saling bertengkar dengan gagak yang lain, yang salah satunya terbunuh, maka gagak itu menggali tanah. Cakar-cakar. Ya, akhirnya si Kabil lihat gagak itu. Nah, sebelumnya Habil juga mengatakan, aku menginginkan supaya engkau membunuhku. Kata siapa? Ya, kata si Habil, maksudnya supaya engkau berniat benar-benar ingin membunuhku supaya kamu masuk ke dalam neraka. Gitu. Oh iya. Nah, sebelumnya itu maka ya dibunuh karena setan itu kan. Setan. Oh, berarti setelah itu Habil dikubur. Nah, setelah dikubur Nabi Adam tahu. Nabi Adam seorang nabi lah, jelas tahu. Ya. Jelas tahu. Ya intinya kalau dalam sebuah riwayat ini meskipun doif gitu kan, kalau di dalam kitabnya kisah Sul Anbiya Ibnu Katsir, karena kalau Ibnu Katsir sendiri sering mengambil hadis-hadis atau kisah-kisah tentang Israiliyat. Makanya tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang sangat tebal, yang sangat banyak, yang dimana di situ banyak kisah-kisahnya Israiliyat. Nah, bentar Ustaz. Kisah Israiliyat itu seperti apa sih maksudnya? Kisah Israiliyat itu kisah-kisah Bani Israel. Kisah-kisah Bani Israel yang mana ada beberapa perbedaan di kalangan ulama gitu kan. Salah satunya Ibnu Katsir ini membolehkan mengambil kisah Israiliyat. Ya. Adapun yang lain mungkin sebagian penfasir yang lain ada yang mengatakan tidak boleh mengambil kisah Israiliyat. Ada yang mengatakan silahkan. Kenapa nggak boleh ngambil kisah Israiliyat? Ya kan karena ketidaktahuan. Kalau bahasa kita memang ini kan kisahnya Bani Israel. Nah, terus sanadnya kemana? Nah itu. Kalau kisah Rasul kan sanadnya jelas dari Rasul gini sampai Bukhari sampai ini. Tapi kalau kisah Bani Israel kemana? Nah ini. Tapi Rasulullah pernah mengutip cerita-cerita Bani Israel. Ya? Kalau untuk kisah-kisah Israiliyat ini ya datangnya setelah Rasul wafat. Istilahnya para ulama mutaakhirin. Tapi ada kecenderungan bisa benar juga sebenarnya. Ya, ada kecenderungan bisa benar, bisa salah. Gitu. Jadi intinya yang lebih mendekati ini mah lebih tawakuf aja. Mengambil boleh, tapi tidak terlalu dibenarkan. Cuman ngambil ibrohnya, ngambil pelajarannya dari situ. Baik, Ustaz. Nah kan kalau misalkan cerita yang membunuh-bunuh mah semua orang udah pada tahu Ustaz ya. Nah berarti anak Nabi Adam itu dijelaskan di Al-Quran atau di hadis total ada berapa istri yang Nabi Adam miliki itu selama hidupnya? Kalau yang saya pelajari atau baca ini cuman Hawa, istri Nabi Adam. Istri Hawa. Ya, Hawa. Anaknya 40. Anaknya 40 dan di antara anaknya ini yang tadinya untuk pewaris kesolehan dari ayahnya itu Habil. Kalau dalam sebuah riwayatnya yang tadi dijelaskan riwayatnya doib. Cuma nanti Adam memiliki anak bernama Syit yang kita sering dengar Nabi Syit. Ya. Nah itu. Nanti keturunan Habil ini Adam menunjuk Syit karena Syit juga nabi yang orang yang soleh. Ya, jadi ada cerita tentang Nabi Syit. Makanya kita di sini tuh ceritanya tentang nabi-nabi sebenarnya yang jarang terekspos atau yang enggak terekspos atau sebenarnya ditulis di Al-Qur'an, cuman kita enggak tahu, enggak ngeh ya. Malah yang saya baca Nabi itu kurang lebih ada 124.000. Banyak ya. Sedangkan Rasul ada 313. Rasul 313. Cuman yang kita ketahui dalam Quran ini ada 25. Gitu. Tapi ada bukunya tentang yang 313. Ada tuh bukunya. Kalau kita lihat Tarikh At-Tabari, kalau kita lihat Bidayah wa Nihayah, mungkin di situ ada. Oke, jadi nanti mungkin kita bisa bahas ya saja sisi lain atau misalkan beberapa, nggak harus 300, tapi Nabi dan Rasul yang tidak kita ketahui kayak Sam'un itu kan sebenarnya masih perdebatan kayak gitu-gitu. Nantilah kita bahas ke depannya. Nah Ustaz, bener nggak tinggi Nabi Adam tuh sangat luar biasa gitu? Ya, tinggi banget. Tinggi Nabi Adam di sebuah riwayat 60 hasta. 60 hasta berarti berapa meter? Kurang tahu dah. 60 hasta coba kita cari dulu ya. 60 hasta. Pokoknya satu hasta tuh segini kan? Satu tangan, lengan, satu lengan. Berapa meter? Kalau dikonversikan coba hitung dulu. 18,288 meter. Berarti hasta tuh kaki. 60 kaki. Nah, dari
hasta juga ada yang mengatakan ini, ada yang kaki gitu. Itu ada 18 meter Ustaz. Ya kurang lebih 18 lah. Panjang pisannya. Ya. Malah nanti juga kita di akhirat 60 hasta. Segitu. Nah, seperti bapak kalian, ketika kalian masuk surga, maka tinggi kalian seperti bapak-bapak kalian, yaitu Adam alaihissalam, ya 60 hasta. Oh, kalau kuburan Nabi Adam ada di mana Ustaz? Antum tahu nggak? Atau dijelaskan nggak? Ada, cuman saya lupa lagi. Ya, nanti deh kita sharing ya, takutnya ada yang pengen ziarah kan ya, penasaran. Berarti anak Habil, Qabil tuh tingginya sama juga kemungkinannya? Sama juga ya. Bisa ada kemungkinan juga dong cenderungan dulu dinosaurus. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena Nabi Adam sekarang aja gitunya. Kan manusia paling sabar meter sih, itu sabar meter sih. 1,5 meter lah gitunya, 1,5 meter gitu anggap. Kan yang paling tinggi sekarang jerapah, gajah gitu kan ya. Ya disesuaikan gitu maksudnya. Zaman dulu juga. Berarti zaman dulu zaman Nabi Adam gajah itu sirum harusnya atau enggak ucing gitu ya. Detik bisa Masya Allah. Nah Ustaz, berarti cerita Nabi Adam tuh yang beredar memang sih ada benarnya tentang pembunuhan, terus burung gagak datang. Sebenarnya banyak ya cerita-cerita yang diawali dengan kisahnya Nabi Adam. Cuman kalau dijabarkan semua mungkin harus berapa episode kelamaan. Ya, banyak. Ya mungkin tadi poinnya yang pertama antara Habil dan Qabil, mereka berantem gitu kan ya. Itu kan dihasut oleh setan sebenarnya. Berarti memang tapi awalnya soleh kan itu si Qabil tuh. Iya, yang namanya anak Nabi apa sih seperti itu. Cuman kita tidak tahu lah ya, setiap seluruh keturunan Nabi ini tidak berarti anaknya menjadi soleh. Contoh sederhana turunan Nabi Adam itu kan Nabi Nuh nanti ada. Nah, dikatakan di sana Nabi Adam itu menceritakan kepada Nabi Syed, ya Nabi anaknya itu, nanti akan ada banjir bandang. Nah, yang itu cerita itu ya. Tentang Nabi Nuh nantinya kisahnya. Jadi anaknya kan ngebangkang. Ya, anaknya menggangkang. Makanya di surat Ali Imran kan dikatakan tentang keluarga ini, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. 3 nabi 1 orang biasa. 3 nabi siapa? Adam, Ibrahim, dan Nuh. Adam anaknya seperti ini. Nuh sama juga. Ibrahim, nah ini soleh. Kalau istilahnya mah ini mah Adam dan Hawa orang tuanya soleh, anaknya membangkang. Kalau yang kedua Nuh, bapaknya soleh, istri dan anaknya membangkang. Kalau Ibrahim, semuanya soleh keturunannya sampai keturunan terakhir yaitu Nabi Muhammad. Gitu kan. Dan yang terakhir Imran, ini keluarga biasa, bahasa kasarnya. Ini nabi sejajarkan soleh, ya. Ini nabi anak soleh, ya wajar lah. Tapi ini perhatikan, ini keturunan dari orang yang biasa-biasa, tapi dia soleh-soleh. Ya benar-benar. Jadi yang poinnya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Mau itu anak ajengan, mau anak ustadz, sekelas anak nabi pun, kalau memang udah digodok ku setan mah udah pasti kahasut gitu ya. Jadi makanya kita harus tetap selalu menjaga keimanan kita Ustaz ya. Cara menjaga keimanan kan jelas ditulis dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kan kita harus ngejaga hati. Cara menjaga hati adalah lewat membaca Al-Qur'an. Membaca tuh bukan hanya sekedar, harusnya tadarus ya, mempelajari. Terus kumaha lah gitu selayaknya kita membaca gitu. Kan lamun kita baca komik kan sok nguliknya Ustaz. Second komik episode dia pernah nasa balikan itu mimiti ka tukang sampai beli beberapa episode. Nah, tapi dah Quran mah tuh kudu meser sebenarnya. Udah full. Cuma ya namanya baca Quran, cenjang tunduh gitunya sebenarnya. Namanya kan ibadah. Iya, ibadah mah loba godananya saja. Ibadah nu loba. Nah, gitu paling untuk teman-teman ngorek untuk episode kisah Nabi Adam selesai berarti ya. Jadi sebenarnya kisahnya sama seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung nanti di Instagram Ustaz Asep. Ada Ustaz Instagramnya? Ada, cuman jarang dibuka. Jarang dibuka. Lupa kuncinya di mana mungkin ya. Nah nanti kalau misalkan nanti kita lanjut mungkin. Oh iya, satu lagi Ustaz mau nanya, wafatnya Nabi Adam kapan tuh Ustaz? Pokoknya wafatnya hari Jumat. Hari Jumat. So jadi lahir hari Jumat, wafat hari Jumat. Jumat. Makanya kan di dalam riwayat Imam Muslim kalau nggak salah, hari Jumat ini adalah, kenapa hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam? Contoh sederhana gini. Nabi atau hari raya Bani Israel hari Sabtu. Hari raya umat Nasrani hari Ahad. Tapi kok kenapa hari raya umat Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini hari Jumat? Bukankah Musa dulu kan
Musa, Isa, baru Nabi Muhammad. Harusnya kan Musa di Jumat ini. Tapi kenapa kok ini? Nah, ternyata ini adalah pengambilan bahwa nabi kita ini nabi yang terbaik daripada nabi yang paling baik istilahnya gitu. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat dijelaskan saya diberikan utitu khomsan lam yu'tahunna bi ahadin. Saya diberikan 5 oleh Allah, 5 istilahnya 5 apa itu? Sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun. Salah satunya apa? Ketika dijelaskan di sana, saya diberikan rasa takut terhadap musuh saya selama 1 bulan perjalanan. Maksudnya apa? Ketika Rasul mau menyerang satu kota, sebuah desa, maka orang-orang yang di desa sana itu udah diberi gemetaran dulu sebulan sebelum Rasul berperang. Nah ini. Dan yang terakhir yang paling penting dari 5 ini, aku diberikan syafaat, syafaatul uzma. Ya. Gitu. Ya mungkin kenapa begitu karena Rasul itu harus tanggung jawabnya ke semua manusia mungkin ya. Kan kalau nabi-nabi kan hanya sebatas dari ada periodenya kan itu kan dari nabi misalkan Nabi Adam sampai Nabi Idris itu adalah nyot lagi sampai. Cuma mungkin karena Rasul Nabi Muhammad itu terakhir yang harus mempertanggungjawabkan semua sampai hari ini juga. Iya, gitu, kan? makanya Rasulullah Muhammad itu diberikan hari Jumat, hari rayanya. Nah, disitulah Rasul mengatakan hari Jumat ini Saidul Ayam. Ya, jadi tuannya dari hari-hari yang lain. Fihi di dalamnya khuliqa Adam diciptakan. Wa fihi nafkhatu ditiupkan ruh kepada Adam. Wa fihi sakhatu dan diwafatkannya Adam. Dan Sa'ah itu juga atau hari kiamat di hari Jumat. Gitu. Nanti hari Jumat. Sekarang hari apa Ustaz? 3 hari lagi. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Ya Ustaz, terima kasih jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita disehat selalu. Nanti episode selanjutnya kita ngebahas tentang Nabi Idris berarti ya. Ya, kalau misalkan Nabi Idris mungkin hanya sedikit ya, satu episode ya, nggak apa-apa, sampaikan aja. Kalau sebenarnya Nabi Idris tuh banyak yang nggak tahu. Betul. Apa sih Nabi Idris kan? Kalau berarti Nabi Adam kan, Nabi Adam udah tahu lah makhluk pertama. Sebenarnya kita tuh pengen ngebahas tentang profesi-profesi di luar kenabiannya. Nabi Idris apa sih profesi di luar kenabian itu jarang ada yang tahu. Ya kalau profesinya apa Ustadz ya tolong ditanya temannya. Saya mau Ustadz. Nah itu dibahas nanti paling next untuk episode selanjutnya. Insya Allah kita tiap hari upload terus untuk biar nggak nunggu gitu Ustadz ya. Karena pasti ada beberapa orang yang meskipun masih sedikit ya followersnya juga, tapi pasti ada orang yang nungguin. Nah tuh cerita deh. Tapi insya Allah doain kita istiqomah dan Ustadz istiqomah Ustadznya. Ustadz mau closing dulu mangga silakan. Ya untuk saya pribadi mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau misalkan ada kisah yang mungkin melenceng atau ada yang kurang atau bahkan misalkan dalam satu ayat yang ada yang salahnya, mohon minta koreksinya langsung ke Instagramnya Ustadz Aldi gitu kan, karena kita manusia, karena keterbatasan ilmu serta banyak salah dan lupanya, mungkin itu dari saya. Siap, yang salah namanya juga sedang berjuang untuk berdakwah, pasti ada nyinyir Ustadz pasti ya. Pasti. Kenapa nyinyir? Karena nggak diajak ke sini gitu biasanya. Ya mungkin segitu aja dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.